Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas, sehat, ini Mas. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, eh, seperti yang saya utarakan waktu itu untuk kegiatan aksi nyata ya. Jadi saya butuh bantuan dari Ibu, kerjasamanya, koordinasinya terkait dengan aksi nyata modul 2.3 berkaitan berkaitan dengan coaching. Nah ini kita nanti endingnya nanti Ibu akan saya observasi dalam pembelajarannya apa pengembangan yang ingin Ibu nanti lakukan dan bagaimana capaian dari pengembangan tersebut, apakah berhasil atau belum. Nah nanti kedepannya juga bagaimana dengan depan itu nanti kita ngobrol bersama. Nah untuk pada pagi hari ini saya minta kita berkolaborasi dalam hal pemantapan pada RTP dulu ya, bisa ya. Rencana Ibu ngajar apa? Kalau mau ngajar di kelas 8 materi pesawat sederhana. Mata pelajaran IPA ya, pesawat sederhana. Kita bareng-bareng cek RTP-nya. Intinya kalau bisa kita pengen RTP itu ada yang berdiferensiasi dan ada AST-nya. Kemarin kan Ibu Nyimas sudah bikin kan? Iya. Nah ya, coba boleh diutarakan dulu. Jadi Tanggalnya, nah cantik. seperti tanggal Bukan, dua kali ada. Nah. Belum diganti, ini lembar diganti. Ayo kecil semua. Jadi saya sebenarnya pengen cek terkait pembelajaran diferensiasinya sudah ada atau belum, sama KST-nya yang waktu itu kita diseminasi melalui Gemit itu loh. Ya, kita yang cek aja sih. Nah untuk yang pelengkap yang lain kan sudah bisa diperbaiki gitu ya. Sini. Nah, sekarang kita lihat itu nafas gini. Kita lihat perbedaan dari RTP yang Ibu sama yang saya bikin. Untuk identitas ada ya? Ada yang identitasnya? Ada ya, itu ada kan di atas kan. Terus yang kedua ada CP-nya nggak? dia langsung ke ini semua. Nah berarti nanti ditambahin ya, CP ditambahin, terus elemen capaian pembelajaran juga kalau ada ditambahin juga ya. Itu kan belum ada kan? Nah itu belum ada. Nah terus untuk tujuan pembelajaran juga harus ada. Tujuan pembelajaran. Nah kan dari CP diturunkan ke tujuan pembelajaran, itu harus ada. Yang ketiga setelah tujuan pembelajaran ada alur tujuan pembelajaran. Nah di sini poin sentralnya pembelajaran Ibu akan Ibu lakukan di alur tujuan pembelajaran. Kalau dulu kita sebut dengan setelah KD apa sih? KD, KI, KI, KD dulu, KD setelah itu apa? I. Oh, indikator. Nah, indikator. Nah, alur tujuan pembelajaran sama dengan yang tadi yang disebutkan. Apa namanya? Indikator. Nah, seperti itu. Jadi berdasarkan indikator, nanti Ibu bisa melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan indikator yang ingin dicapai atau alur tujuan pembelajaran. Sekarang kita lihat tujuan pembelajarannya apa? Ada belum? Nah, silakan dibuatkan dulu aja. Nggak apa-apa. Ya, dibuatkan dulu. Saya pengen lihat aja dulu. Sama tujuan pembelajaran juga pasti ada. Coba bisa ya. Nah itu ya, itu di copy aja nggak apa-apa CP-nya. Kalau sendiri kan kita. Nah itu. Sebenarnya kan sesuai.
yang sesuai aja ya PP-nya ya, jangan semuanya. Nah, kita mulai untuk alur tujuan belajarannya ya. Yang pertama apa tuh? Mengidentifikasi ya. Mengidentifikasi Berbagai macam pesawat sederhana. Terus video. Nah, untuk AC-nya mau dipakai nggak di identifikasinya pada alur tujuan pertama? boleh Ya kalau boleh boleh. Ambil apanya itu? Kan KSE ada kesadaran diri, kesadaran sosial, pengelolaan diri, terus keterampilan berrelasi sama bertanggung jawab. Mau yang mana tuh? Ini pakai. sedang diri kali ya. Nah, ini sadar bahwa kita harus mengidentifikasi terkait video. Oke, kesadaran diri. Berarti di sini secara mandiri jangan berarti. Mengidentifikasi secara mandiri. Betul, yang maksud dengan Bu Nyimas ya, kesadaran diri ya. Terus yang kedua, setelah mengidentifikasi anak ngapain? Nanti aktivitasnya. Setelah menonton video nanti menjawab pertanyaan dari guru. Iya, itu kan kita udah mengidentifikasi, udah masuk mengidentifikasi itu kan. Nah, oke, berarti yang pertama tadi mengidentifikasi. Nah, masuk ke KSN-nya itu apa? Kesadaran diri secara mengerjakan secara mandiri, mengidentifikasi secara mandiri ya. Nah, sekarang yang kedua apa tadi? Menganalisis ya. Ya, betul. Nah, di sini berarti letak berdiferensiasinya. Ya. Benar ya. Berarti nanti per kelompok mengambil salah satu contoh aja ya, enggak semuanya ya. Salah satu contoh untuk dianalisis dan untuk diuji coba, gitu kan? Oke, baik, bagus, udah keren gitu. Terus setelah itu ngapain anak-anak setelah analisis? Nah, presentasi, jadi presentasikan boleh, mengkomunikasikan boleh, presentasi ya, yang mengkomunikasikan hasil diskusi. Udah, gitu. Dengan baik, sesuai dengan apa? Ada takarannya nggak? Kalau ini yang dipresentasikan itu sesuai, benar gitu? Ada nggak? Ada takarannya nggak? Ada penilaian, ada standar penilaiannya nggak? Nanti harus disiapin juga itu. Nanti pasti ada debitnya. Nggak, maksudnya hanya dengan baik aja ya. Dengan jelas. Degree-nya ya, dengan jelas bisa. Lebih lagi. Degree-nya harus ada. Melalui mengkomunikasikan hasil diskusi bersama teman, kelompok, bersama kelompok aja. Ini diskusi kelompok gitu sih, bersama teman ya. Mengkomunikasikan hasil diskusi kelompok, di depan kelas ya. Dengan oke, sip. Berarti untuk AC-nya ada dua ya. AC-nya satu. Kamu kami lagi nggak AC-nya? Berarti apa tuh? Relasi. Masuk nggak relasi? KSR kan ada tiga. Kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, sama keterampilan berrelasi, sama kalau pas diskusi sosial. Ya, sosial. Relasi itu yang berarti yang di atas ini itu kesadaran sosial ya, karena ada empati kan, ada diskusi gitu, ada tanya jawab. Terus
keterampilan berelasi. sorry keterampilan berelasi karena dia menyampaikan kan. Oke, dan tanya jawab. Oke, bagus. Baik, sekarang tinggal ngecek pada pertemuan pada kegiatan intinya. Boleh dilihat kegiatan awalnya. Pendahuluan. Ini akan begini. Pertama seperti biasa. Ya, oke. Terus yang ketiga apa tuh? Nah, terus hidup ya. Terus Ya masih ada sejarah, masih ya. Terus berarti hari ini semua ada persiapan kelas ya. Nanti guru memberi salam, ini udah biasa gitu ya. Nomor apa sih? Mempersiapkan dan nomor 5 resepsi masih situ ya. Resepsi maksudnya ke kegiatan itu. Kegiatan mana? Ya udah, apa masih ke situ nih. Aman. Ini sudah ada kasihnya ya. Coba dulu ya. tapi ingin dipelajari lebih lanjut. Kayak coba Oke, sip. Nanti langsung ke nomor bawahnya. Ini guru sorry. Ini jangan ada bunyi ya. Makanya itu berarti apa? Kalau murid ngapain dia? Semuanya yang ada di situ. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dimas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bagaimana feeling hari ini? Alhamdulillah great. Bagus. Bahasa Inggris Kan? nih. Ya, that's great. Ya, you must have a good feeling ya. Terkait yang kita bicarakan masalah apa ya? Observasi kelas. Ya, Pak. Nah, kira-kira Bu Dimas siap? Insya Allah bismillah. Ya, siap ya. Kemarin kan kita sudah ngobrol tentang RPP yang Ibu Dimas kemarin udah buat ya. Betul. Dan kita juga sudah saling mengoreksi, kita diskusi mana yang perlu kita perbaiki dan perlu kita kembangkan dalam pembelajaran yang Ibu Dimas nanti akan lakukan. Sehingga nanti di pembelajaran tersebut yang Ibu Dimas nanti lakukan bisa maksimal, optimal, pembelajarannya enak, anak-anak seneng, efektif dan gitu ya. Siap. Oke, baik, terima kasih. Ini tujuan saya hari ini itu ingin ketemu dengan Ibu Dimas. Sebelum observasi, saya setidaknya nanya-nanya dulu dah. Nanti apa yang akan nanti Ibu sampaikan ke murid-murid, mulai dari tujuan pembelajarannya apa, fokus pengembangan yang akan Ibu capai dalam pembelajaran itu apa, nanti tolong diberitahukan ya. Termasuk strateginya bagaimana cara menyampaikannya gitu. Ya kan? Apakah ada RTL juga atau dilupakan? Ya kalau saya sih jangan dilupakan. RTL harus ada dan evaluasi ada apa enggak ya. Bisa ya? Boleh saya tanya-tanya ya? Bisa, siap ya. Insya Allah. Untuk yang pertama, Bu Dimas sudah tahu muridnya berapa? Insya Allah ada sekitar 49. 49 ya? Iya. Oke. Untuk kelasnya terbuka atau dalam keadaan AC atau biasa? Oh, biasa. Biasa ya, tidak ada AC ya?
Bisa kondisi nggak itu dengan siswa yang sebanyak 40? Alhamdulillah anak-anaknya sih yang mau nanti di ini saya anaknya kondusif. Kondusif ya? Iya, alhamdulillah. Berarti nanti minimal dengan anak segitu ibu bisa mengkondisikan, jadi nanti pembelajaran lebih nyaman. Iya, sip. Nanti pelajarannya terkait apa, Bunyi Mas? Terkait bab 3 yaitu Bab 3 pesawat ya? sederhana. Oh iya, siap. Bab 3 pesawat Sederhana. sederhana. Oke. Terus dalam pembelajaran tentang pesawat sederhana ini nanti ada nggak tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai dengan pembelajarannya? Kalau tujuan pembelajarannya sih ada 2, yaitu pertama menjelaskan cara Ya, kerjanya. cara kerja ya. Kemudian terus apa lagi? yang kedua, mereka dapat memilih pesawat sederhana yang akan mereka pelajari gitu. Oke, itu ya, memilih ya. Yang biasa mereka temui di sekitar. Pesawat sederhana yang ingin dipelajari. Dari kedua tujuan tersebut, apakah ada turunannya? Ya. Dispesifikasi lagi, ada nggak? Ada alur tujuannya. Oh, ada Pak. tujuannya ada ya? Oke, baik. Apa tuh? Ada 3. Yang pertama mengidentifikasi secara mandiri. 1, mengidentifikasi ya. Oke, yang kedua? Yang kedua menganalisis. Oh, menganalisis ya. Betul. Oke. Dari berbagai macam pesawat sederhana tersebut. Oke, sip. Ya. Terus yang ketiga ada nggak? Ada yang ketiga itu mengkomunikasikan hasil diskusi. Oke. Berarti nanti ada presentasi ya? Oke. Komunikasi. Oke. Diskusi. Dari ketiga runtut tujuan pembelajaran yang diarahkan menjadi alur tujuan pembelajaran itu, apakah ada pembelajaran berdiferensiasinya? Ada pembelajaran berdiferensiasinya di prosesnya, Pak. Di prosesnya ada. Itu Oke, saat mereka berarti yang diskusi. apa tuh? Saat mereka diskusi. Yang apakah di mengidentifikasi atau menganalisis atau yang mengkomunikasikan? Saat mereka menganalisis. Oh, menganalisis ya. Berarti di sini ya ada berdiferensiasi. Betul, ya. saat di alur yang kedua. Alur tujuan pembelajaran yang kedua saat mereka menganalisis. Terus oke, itu udah ada. Berarti nanti di tujuan pembelajaran yang kedua itu yang menganalisis, mereka berdiferensiasi. Berarti akan ada beberapa proses pembelajaran. Betul. Berdasarkan pilihan siswa ya, minat mereka mau mempelajari yang pesawat sederhana yang apa gitu ya. Kan pesawat sederhana kan ada macam-macam. Misalnya ada katrol. Oh iya, katrol dan juga bidang miring misalnya. Ada katrol itu ada bagian yang sulit, ada yang mudah. Kemudian bidang miring juga sama, ada yang sulit dan mudah. Mereka disuruh untuk memilih, diminta ya, untuk memilih yang mana yang paling mudah buat mereka kali ya. Yang mereka ingin pelajari. Oke. Nah, untuk mencapai ketiga ini kira-kira ada strategi nggak tersendiri agar nanti ketiga alur tujuan pembelajaran itu tersebut tercapai? Ada nggak strateginya, Pak? Strateginya dengan memberikan mereka LKPD gitu, Pak. LKPD atau mungkin runtutan pembelajaran yang bagaimana, ada nggak? Iya, pertama mereka diberi sumber belajar dulu. Sumber belajar, dan memang dari pertemuan sebelumnya sudah diberitahukan dulu bahwa mereka akan mempelajari tentang pesawat sederhana nih, diminta untuk membaca materi dulu dan juga mereka merangkum seperti itu. Oke. Itu kayak itu ya, kayak jenis model pembelajaran yang problem based learning gitu kayaknya deh. Iya. Jadi adanya identifikasi, terus mempelajari, mereka menggali informasi, uji coba katanya dia. Oh gitu. Berarti maksudnya strateginya kira-kira ada strategi nggak tersendiri agar nanti ketiga alur tujuan pembelajaran itu tersebut tercapai? Ada nggak strateginya, Pak? Strateginya dengan memberikan mereka LKPD gitu, Pak. LKPD atau mungkin runtutan pembelajaran yang bagaimana, ada nggak? Iya, pertama mereka diberi
sumber belajar dulu, Oh, iya. sumber belajar, dan memang dari pertemuan sebelumnya sudah diberitahukan dulu bahwa mereka akan mempelajari tentang hal sederhana nih, diminta untuk membaca materi dulu dan juga mereka merangkum seperti itu. Oke. Itu kayak itu ya, kayak jenis model pembelajaran yang apa? Problem based learning gitu kayaknya deh. Iya. Jadi adanya identifikasi, terus mempelajari, mereka menggali informasi, uji coba katanya dia. Oh gitu. Berarti masuknya strateginya pakai PBL, problem based learning. Nah terus ada nggak strategi berdiferensiasi di situ? Berdiferensiasinya itu saat perbedaan dari materinya itu, Pak. Berarti di bagian mananya tuh berdiferensiasinya? Setelah mereka kan membuat kelompok nih, membuat kelompok, kemudian setiap kelompok itu memilih materi yang mereka ingin pelajari. Oh gitu. Berarti yang di bagian analisis tadi kan? Di proses berarti itu ya berarti. Betul, saat prosesnya. Saat prosesnya, proses pembelajaran mereka ya, berdiskusi kan? Iya betul. Oke sip. Pada kegiatan inti. Ya sip. Oke. Ada lagi nggak selain menggunakan model pembelajaran PBL, terus menggunakan pembelajaran berdiferensiasi proses tadi ya, tadi Ibu bilang ya? Ada lagi nggak strateginya? Kemudian di apa namanya? Diskusi termasuk nggak diskusi? Diskusi juga termasuk ya. Karena kan di sana pasti di KPD tersebut terdapat banyak pertanyaan-pertanyaan. Nah itu mereka dibina untuk menjawab, yang pastinya mereka akan berdiskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Siap. Untuk fokus pembelajaran yang akan Ibu lakukan besok apa? Pengembangannya di mananya? Pengembangannya itu fokusnya saat mereka saya ingin melihat peran mereka saat berdiskusi. Apakah mereka itu dapat berperan aktif atau tidak saat berdiskusi gitu. Iya. Seperti itu ya. Berarti itu pada saat mereka menganalisis itu ya. Betul. Saat menganalisis apakah mereka bisa berperan aktif atau enggak nih. Karena atau kan mereka, di proses tadi ya. Atau mereka banyak yang pasif atau bagaimana. Semoga sih insya Allah aktif ya Pak ya. Berarti ya mudah-mudahan kita lihat besok nanti ya. Kita lihat mereka berdiskusi, mereka aktif, dan aktif karena apa? Mungkin karena apa tuh? Menurut Ibu dia aktif gara-gara apa tuh? Karena mereka apa ada sisi itu yang tadi memilih. Ya memilih kan? Karena kan mereka sesuai dengan minat mereka gitu. Aku mau yang ini. Gitu. Jadi timbul rasa tanggung jawab juga untuk menyelesaikan apa yang mereka pilih. Gitu. Timbul rasa tanggung jawab ya ketika memilih sesuai dengan apa yang mereka minati di awal yang mereka minati. Oke. Berarti itu termasuk yang berdiferensiasinya ya. Jadi kita ingin lihat pembelajaran berdiferensiasi itu ketika dalam proses apakah anak tersebut aktif enggaknya. Baik, berarti nanti besok saya akan fokus di bagian situ. Ya. Oke. Nanti mudah-mudahan lah anak-anak yang tadi Ibu bilang aktif, mudah-mudahan kita udah mereka aktif. Amin. Ya, amin ya. Nah, selain fokus pengembangan tadi itu, apakah ada segi-segi penilaian yang lain? Kemudian ada juga di bagian penutup itu ada RTL gitu Pak. Oh, ada RTL juga ya. Rencana tindak lanjut. Adanya RTL. Itu kenapa kok dikasih RTL kan? Supaya tahu sih apakah pembelajaran itu berhasil atau enggak. Nah, itu lewat dari mana? Lewat yang mana? Apanya? Ketika post-test. Berarti di pas post-test ya. Ada yang RTL berdasarkan post-test ya. Berarti di sini ada post-test ya di situ? Iya, betul Pak. Sama nggak dengan evaluasi tes? Evaluasi tes, iya. Iya, situ ya. Sama berarti ya. Oke, baik. Berarti untuk RTL itu dilihat dari post-testnya ya, hasil post-testnya ya. Oke, baik. Nah, untuk KSE-nya sendiri ada nggak sih? KSE? KSE-nya ada Pak. Dari mana itu? Dari pas awal. Oh, yang mengidentifikasi? Dari saat pendahuluan. Oh, pendahuluannya. Soalnya
saat di awal kan kita diminta untuk berdoa dulu nih Ya, anak-anaknya. itu kesadaran diri itu ya. Iya, Apa kesadaran itu? diri. Nah, Kemudian juga mereka untuk memperhatikan kesiapan Iya. diri mereka, apakah sudah rapi pakaiannya. Itu apa itu? Harinya ke Keterampilan sosial juga, karena ada ya. saya meminta untuk mereka melihat apakah ada teman-temannya yang hadir atau enggak, yang ya, tidak hadir, oke. seperti itu. Oke, kesadaran sosial ya. Kemudian Sosial terus gimana lagi? Ada lagi nggak? apa namanya, saat memberi video di awal persepsi, Iya. video pemantik, Nah. itu saya juga meminta mereka untuk menyampaikan pendapatnya Oke, mengenai video bagus. tersebut. Iya. Jadi itu KSE, kesadaran diri ya Pak ya. Betul. Ya. Kemudian juga saat mereka bekerja Bersama, kelompok, bekerja diskusi, kelompok, itu larinya nah itu ke baru kesadaran sosial. Sosial. Oke, ada rasa apa tuh? Ada rasa apa namanya, Rasa apa tuh? tanggung jawab, Tanggung jawab sama kemudian M. empati Oh, terhadap rasa. sesama temannya. Terus juga Empati. kemampuan berelasi ya Pak ya, Ya, kemampuan relasi itu di mana itu? di saat mereka diskusi. Wah, berdiskusi apa ya? Oh. Dan juga ini saat mereka mengkomunikasikan. Oh, berarti di situ ya. Karena kan itu Ke- berkomunikasi dengan kelompok lain juga. Iya. Keterampilan relasi ya. Oh. Dan juga ini saat mereka mengkomunikasikan. Oh, berarti di situ ya. Karena kan itu Ke- berkomunikasi dengan kelompok lain juga. Iya. Keterampilan relasi ya. KSE Pada yang saat relasi. tadi ya, komunikasi ya. Betul. Oke, baik. Ya, saya dapat poinnya nih. Berarti tujuannya tadi ya, mengidentifikasi, menganalisis, sama mengkomunikasikan. Berdiferensiasinya ada dalam strategi pembelajarannya. Di bagian apa tadi? Diskusi. Ya, diskusi atau di bagian yang sedang Proses ya, proses kan. prosesnya. Ya, terus di mana lagi dia? Untuk penilaian KSE-nya itu ada apa aja tadi? Proses. KSE ya, Oh, KSE. Oh ya, KSE-nya KSE fokusnya itu di di- ini ya Pak ya. Saat mereka prosesnya itu. itu di kesadaran sosial kan. Terus ada juga Kesadaran kesadaran relasi. relasi sama yang diri ya. Iya, kesadaran diri. Berarti ada 3. Untuk RTL itu nanti berdasarkan postes ya. Jadi nanti ada postes juga kan. Betul. Sip. Rencana kapan kita akan melakukan observasi? Insya Hari Allah apa? hari Jumat ya Pak ya. Jam pertama. Jumat jam Pertama. tanggal berapa sih Jumat? Insya Allah tanggal sebentar saya. 1 apa 2 ya? 1 Pak. Tanggal 1. Oke, tanggal 1 November. November 2024. Jam pertama itu jam berapa? Jam Jam 8. 7. Jam 8. Karena kan kita ada Jumat ada. Oh iya, jam 8. Berarti jam 8.00 sampai 9 berapa? 9.20. 9.20. Oke, siap. Udah siap kan? Insya Allah. Bismillah. Semoga Bener. memudahkan. Semoga dimudahkan ya. Oke, bismillah. Kita tunggu kesiapan Ibu besok tanggal 1 November hari Jumat jam 8 sampai jam 9.20. Saya tidak sabar nih pengen lihat Ibu mengajar. Insya Allah ya Pak. Ya, semangat Bismillah. ya. Bapak ya, semangat ya, pasti bisa. Insya Allah. Ya. Ada yang ditanyakan? Apa ya? Mungkin nanti minta masukan-masukan dari Bapak. Siap. Insya Allah saya akan beri masukan. Siap Oke, Pak. terima kasih. Itu aja, Bunyi Mas. Mohon maaf saya makasih banyak ganggu juga. waktunya. Saya juga ini makan Terima jadi saya kasih. bisa berkembang. Harus kita berkembang bareng-bareng. Iya. Jangan Bunyi Mas doang. Saya juga berkembang, Bunyi Mas berkembang. Amin. Dan nanti teman-teman yang lain juga ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sip. warahmatullahi wabarakatuh. Kan disiapkan teman-temannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari
Oke, sebelum memulai, coba kalian periksa kanan kiri kalian, bawahnya apakah ada sampah? Kemudian periksa baju kalian apakah sudah rapi. Yang pakai kerudung silakan dirapikan kerudungnya. Sudah rapi semuanya ya? Oke, kalau gitu kita langsung mulai nih tentang pelajaran hari ini. Jangan lupa kita ada kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati dari awal pembelajaran ya. Pertama, menghormati guru dan teman-teman, saling mendengarkan guru secara bersama. 5S, apa 5S? Sapa, sopan, dan santun. Kemudian dilarang membuat kegaduhan dalam kelas, mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu dan meminta izin kepada guru saat keluar kelas. Oke, next. Kemudian jangan lupa kita juga ada yang namanya laporan bintang. Jadi setiap kalian yang aktif di kelas bertanya, menjawab pertanyaan itu akan mendapat bintang. Dan bintang ini akan diakumulasikan di akhir nilai kalian. Jadi untuk menambah nilai kalian. Itu ya. Jadi jangan sampai disia-siakan di kesempatannya. Lanjut. Sebelumnya masih ingat sama materi pembelajaran sebelumnya? Masih. Tentang apa? Tentang energi. Ada apa aja energi? Energi, kinetik, dan juga mekanik. Coba ada yang masih ingat contoh dari energi kinetik? Mobil berjalan saat di jalan yang datar. Kalau energi potensial contohnya? Betul. Kalau energi mekanik? Contohnya adalah sungai dan air terjun. Lanjut, next. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pesawat sederhana. Coba lihat gambar di depan nih. Ada yang tahu nggak di gambar apa? Katrol. Katrol, yang mana katrol? Yang naik turun. Yang naik turun ini? Ya. Terus apa lagi? Gondola. Oh, yang miring yang mana? Yang ini? Oke, apa lagi? Ada apa? Gondola. Gondola, yang ini gondola ya. Aja tahu apa ini? Kereta gantung. Ini adalah apa? Ayunan. Kalau ini adalah truk. Traktor. Nah, tahu nggak kalian? Ternyata ini adalah contoh-contoh dari pesawat sederhana. Coba perhatikan. Ada dua pekerja yang sedang menaikkan sebuah peti berat ke atas bak truk dengan menggunakan bidang miring. Tahukah kamu mengapa pekerja ini menggunakan lintasan miring untuk menaikkan peti ke? Oke. Kira-kira kenapa menggunakan bidang miring? Ada dua pekerja yang sedang menaik. Agar mempermudah pekerjaan. Emang kalau diangkat kenapa? Berat. Kan lebih berat. Oh, berarti kalau bidang miring dia bisa apa? Bisa memudahkan pekerjaan manusia. Pada pintar nih ya, Masya Allah. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi secara mandiri berbagai macam pesawat sederhana dengan baik melalui gambar bergerak. Gambar yang tadi kalian perhatikan tuh ternyata sudah kalian tahu ya, ada yang bidang miring dan ada juga yang katrol. Kemudian kalian juga akan menganalisis berbagai macam pesawat sederhana secara berkelompok melalui berbagai contoh pesawat sederhana dengan baik. Kemudian yang ketiga, kalian akan mengkomunikasikan. Jadi setelah kalian mengerjakan LKPD, kalian akan mengkomunikasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Ya. Lanjut.
Oke, semua sudah berkelompok. Nah, sekarang silakan kalian. Oke, sudah. Oke, sekarang silakan kalian membaca buku tentang pesawat sederhana bagian katrol dan juga bidang miring. Kemudian kalian tulis apa? Rangkumannya ya. Ibu kasih waktu 5 menit cukup? Cukup ya. Coba lihat di depan ada sumber belajar. Jadi selain buku paket, kalian bisa membaca sumbernya dari sumber yang Ibu berikan ya. Kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 8 ya. Kelompok 7, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Oke. Ini temannya pada lagi dismen ya. Oke, silakan disediakan ya. Dari sana apa? Oke, coba perhatikan ke depan sambil kalian mengerjakan. Perhatikan ke depan ya. Di depan Ibu ada 4 jenis LKPD nih. Ada 4 jenis LKPD dan LKPD ini itu beda-beda semuanya ya. Jadi yang pertama ada mengenai bidang miring. Bidang miring yang mudah. Halo. Halo ya. Ibu ada 4 LKPD. Yang pertama ada tentang bidang miring mudah. Yang kedua ada bidang miring sulit. Yang ketiga ada katrol mudah. Dan yang keempat ada katrol yang sulit. Silakan kalian diskusikan tiap kelompok mau LKPD yang mana. Oke ya. Ibu beri waktu ya sekitar 2 menit ya. Tadi kan 5 menit nih teman-teman nih. Silakan didiskusikan dengan teman-teman. Sudah? Sudah didiskusikan? Jika sudah, kelompok 1 mau apa? LKPD-nya? Bidang miring mudah. Berarti ini. Oke. Kelompok 2? Kelompok 2 mau yang mana? Iya, apa? Bidang miring susah. Oke, bidang miring sulit ya. Kelompok 3 mau yang mana? Ya. Katrol yang mudah. Oke. Kelompok 4 katrol sulit. Bisa gampang. Kelompok 5 mau apa? Katrol mudah. Oke, silakan ya dikerjakan bareng-bareng. Kerja sama kalian juga Ibu nilai ya bagaimana kalian saling berkomunikasi dengan teman sekelompok dan sebagainya. Maunya apa? Katrol sulit. Oke, mantap. Ayo silakan fokus sama pekerjaannya, Gilang. Silakan fokus sama pekerjaannya. Kelompok berapa? 7 ya? Mau apa? Katrol sulit. Kelompok 8 mau apa? Bidang miring yang mudah. Oke. Udah banget.
Ayo, bisa bantu teman-temannya. Gimana, ada pertanyaan? Oke, silakan. Oh iya, untuk yang bidang miring, kalian tugasnya bisa sambil melihat video nih. Kita ya, cari videonya. Oke, jadi di soal di LKPD, halo, hai. Oke, coba perhatikan dulu. Di LKPD Katrol itu ada tulisan kan, ada teks. Nah kemudian untuk bidang miring ini ada videonya. Silakan ditonton di depan ya. Bagi yang merasa mengerjakan bidang miring, silakan ditonton. Boleh sambil dicatat. Coba perhatikan ya. Sambil diperhatikan. Video ini membahas tentang pesawat sederhana bidang miring. Tangga rumah dan jalan di sekitar pegunungan dibuat bertahap merupakan beberapa bagian dari sekian banyak contoh bidang miring. Bidang miring sesungguhnya telah ada sejak ribuan tahun silam. Para Mesir pun memanfaatkan bidang miring untuk mengangkat batu raksasa ketika membangun piramid. Orang zaman prasejarah juga sudah menggunakan bidang miring jenis baju untuk membelah sesuatu. Bidang miring merupakan salah satu pesawat sederhana yang terdiri dari bidang datar yang salah satu ujungnya lebih tinggi dari ujung lainnya. Bidang miring diposisikan miring agar dapat memperkecil gaya yang dibutuhkan saat memindahkan benda dari tempat yang lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi. Besaran-besaran yang ada pada bidang miring antara lain: panjang bidang miring diberi lambang S, tinggi bidang miring diberi lambang H, berat beban W, dan gaya kuasa F. Secara matematis, persamaan bidang miring dapat dituliskan dengan rumus W kali H sama dengan F kali S. Oke, jadi rumusnya ya, rumusnya bidang miring. W dikali H sama dengan F dikali S. Jangan W bolak-balik, F-nya gaya kuasa. Hanya tinggi bidang miring, ya, hanya tinggi bidang miring, dan S-nya adalah panjang bidang miringnya, yang miringnya. Dengan rumus W kali H sama dengan F kali S. Ini adalah contoh soalnya nih. Dapat dicari dengan rumus Kn sama dengan S per H atau sama dengan W per F. Dan gaya kuasa F dapat dihitung dengan rumus F sama dengan W kali H dibagi S. Contoh soal: sebuah benda akan dinaikkan ke atas mobil dengan menggunakan bidang miring yang panjangnya 6 meter dan tingginya 1 meter. Berapa gaya kuasa yang diperlukan untuk mengangkat benda tersebut dan berapa keuntungan mekanisme? Penyelesaian: W sama dengan 1200, S sama dengan 6 meter, dan H sama dengan 1 meter. Gaya kuasa F sama dengan W kali H dibagi S sama dengan 1200 kali 1 meter dibagi 6 meter sama dengan 200 meter. Km sama dengan S per H sama dengan 2 meter dibagi 1 meter sama dengan 6. Sudah cukup? Sudah cukup? Kenapa? Mau di pause? Contoh soalnya ini ya.
Boleh. Balikin. Oke. Jelaskannya singkat juga aja. Ya. Betul. Langsung kerjakan di era PDK. Ada yang sudah selesai? Mengerjakannya dong. Kenapa? Mendaftar nanti dulu. Tulis dong. Ditulis nama kelompok dan kelasnya di paling depan di covernya ya, di bagian cover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf terganggu waktu belajarnya. Panggilan kepada calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2024-2025 sudah berkumpul kepada kita. Setelah lagi saya perkenalkan kepada calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2024-2025 Langsung kerjakan sudah berkumpul kepada kita. di baliknya. Kalau bisa di Kenapa? Gilang. Kenapa ini? Silakan bagi-bagi tugas. Nilai juga nih nilai kerjasamanya. Kalau tidak ada kerjasamanya nanti bersilah. Apa namanya dipakai dalam kurung ya? Dipakai dalam kurung, tulis nomor absen. Ya, nama, kelas. Ini sudah? Videonya sudah selesai ya? Belum? Ya? Ini yang Kenapa bukannya apa? Silakan tulis namanya Pak Lukas. Tempat yang kosong. Nama, kelas, sama nomor absen. Sudah? Kalau mendahulu masih ragu baginya dengan yang pedal atau dengan alat yang sudah disiapkan dalam jalan yang disiapkan. Perosotan kan dibuat mesin. Bisa. Yuk yang bisa, yang sudah selesai. Silakan dibagi-bagi tugas ya biar cepat selesai. Ini rumusnya aja, yang kemarin kalian catat itu loh. Iya tulis juga. Ini disebut kontrol apa? Ini disebut kontrol apa? Rumusnya apa? Ini disebut kontrol apa?
Sudah sampai mana nih? Silakan dibagi tugas ya. Jadi teman-temannya semuanya mengerjakan, boleh dicopot dulu. Terus bagi-bagi tugas. Misalnya 2 orang mengerjakan lembar berapa gitu. Ya, boleh dicopot. Boleh dicopot. Silakan kalau mau dicopot boleh ya supaya bisa bagi-bagi tugas. Ibu kasih waktu 7 menit lagi deh. Bisa nggak 7 menit? 15. Berapa menit lagi? 30. Waktu 10 menitan ya. 10 menit lagi selesai. Bisa? Berapa menit? 10 menit lagi ya. Dibagi-bagi tugas, makanya diatur waktu. Gampang kok. Iya. Latihan katrol menurut kalian setelah membaca buku, membuat rangkuman tadi di awal, terus setelah juga kalian membaca dari sumber belajar yang beri. Silakan dimulai. Gak usah. Pokoknya di semua sekolah boleh, di sini boleh. Ini apa nih? Oh, langsung aja nama jenisnya jenis apa? Misalnya apa ini? Misalnya ini apa? Katrol apa? Katrol tetap, tulis katrol tetap. Terus di sini. Ini juga sama. Easy kan? Selesai? Selesai? Silakan dibagi tugas, boleh dirobek dulu biar ada yang mengerjakan di baliknya. Ya. Selesai? Kenapa? Ya itu aja. Iya. Oke dong. Atau kamu tulis dua-duanya aja bagi dua. Soalnya kan dia mencari ini mereka nih. Kalau itu mencari F-nya, FK sama dengan FB. Ada yang ingin ditanyakan? Ada lagi? Iya sama kayak tadi. Ya sama. Kalau kontrol majemuknya 2, berarti keuntungan mekaniknya berapa? 2. Kalau kontrol majemuknya 4, berarti keuntungan mekaniknya juga 2. Dari awal sampai akhir belajar apa tuh? Sudah? Sudah? Tanya apa? Iya. Bisa jadi. Jadi apa? Terus balas tugasnya gimana? Ini kan S-nya. S-nya yang mana? S-nya dicari dulu nih. S-nya yang ini.
Nih, mana tadi? S-nya itu adalah yang bagian miring. Silakan kalian rumus Pitagoras untuk mencari S-nya. Rumus Pitagoras di mana? A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Silakan. Kalau 3, 5 ya? Mana yuk? Kalau yang miringnya yang A-nya itu yang miringnya. A kuadrat sama dengan B A kuadrat sama dengan C ya. Yuk, yang bisa pertama Ibu kasih hadiah bintang. Iya, masih yang satu. Iya, sama. Beda dong, ini FK sama dengan setengah FB nih. Oh iya, sama. Kalau misalnya 2, berarti hitungan mekaniknya berarti udah 2. Kalau majemuknya ada 4, berarti coba lihat dari sumber itu mana sumber. Ini ada kantong. Kita kantong majemuk. Kalau kadronya ada 15, ya. Kalau majemuknya mana majemuk? Kenapa disebut majemuk? Majemuk artinya apa? Majemuk artinya banyak. Berarti lebih dari 1. Jadi kalau misalnya ada 4, itu kan 1/4. Kalau misalnya ada 2, itu 1/2. Kalau ada 4, itu 1/4. Sudah? Oke. Ini sudah? Iya. Ini sudah bagi tugas? Ya? Namanya?
F-nya dari mana? F sama dengan kalau berat beban itu apa berarti? Kalau berat beban apa ininya? Berarti dia udah, oke. Mau duluan? Siapa yang mau presentasi duluan? Sudah selesai semua? Sudah. Yuk. Sudah selesai? Ya, silakan kalau mau presentasikan. Boleh 2 atau 3 orang nggak apa-apa. Nanti dulu. Nanti presentasinya sambil lihat ke papan. Nanti ada yang mengoperasikan ininya, mengoperasikan gambarnya. Dapat dong? Presentasi pertama. Semua itu boleh. Ya, itu tadi perwakilan dari grup apa sih? Katol atau Bidang Miring? Katol. Ya, silakan. Iya. Betul. Iya. Iya, coba. Yuk. Sudah selesai? 2 menit lagi ya. Ibu kasih waktu 2 menit lagi nih. Yuk, kelompok 3 silakan maju. Oke. Oke, silakan kelompok 3 maju. Boleh terserah yang mau presentasi. 1 orang plus 1 orang atau orang untuk presentasi.
Simpulan dan pengertian katrol menurut kelompok kami itu ada katrol adalah pesawat sederhana berupa roda beralur yang dikelilingi oleh tali. Terus simpulan ini ada jenis-jenis katrol dan penjelasannya. Katrol tetap, katrol yang posisinya selalu tetap saat digunakan. Katrol bergerak, katrol yang ikut bergerak atau berubah posisi saat digunakan. Katrol majemuk, perpaduan antara katrol tetap dan katrol bergerak. Oke, terakhir. Di sini ada jenis-jenis katrol. Yang pertama itu ada katrol tetap. Oke, coba perhatikan. Yang pertama ada katrol A. Katrol tetap, lihat. EP itu P bagi L. FP itu gaya beban, FK itu gaya basah, FK sama dengan FP. Terus yang kedua ada katrol majemuk. FK setelah itu kedua FP. Satu katrol tetap, satu katrol bebas. Keterangan FP gaya beban, FK gaya kuasa. Untuk kan mekanik kayak gitu dapat karena di sini ada empat. Dan yang ketiga ada katrol bebas. FK sama dengan 1/2 FP. Keterangan FP sama dengan gaya beban, FK gaya kuasa. Yang dari kelompok kami, Probia kami mohon maaf. Buka pertanyaan satu aja. Oke, yang mau bertanya boleh silakan. Satu pertanyaan ya. Satu pertanyaan. Boleh tambah. Silakan. Ada yang mau tanya sama jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya itu ada katrol tetap, katrol majemuk, dan katrol bebas. Jangan pintunya. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok berapa? Dua dulu ya. Silakan kelompok kedua untuk menyampaikan hasilnya. Siapa yang mau memperhatikan ini?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dibacakan soalnya. Perhatikan ya ke depan. Nanti di akhir ada soal evaluasi, jadi ya kalian harus perhatikan temannya. Kalau contohnya apa? Contoh dari bidang miring. Tengah rumah dan perobotan. Oke. Oke, next. Oke, ini ada contoh soal ya. Gimana? Jangan diberatin, jangan dikit dulu kayak orang ngomong aja. Sepakat aja. Gua bagian Oke, terima kasih. Ya. Bentar ya. Lagi. Silakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Wilayah di tempat silakan duduk. Oke, sebelumnya Ibu mau memberikan penguatan dulu ya. Jadi pesawat sederhana itu adalah apa? Segala sesuatu yang memudahkan pekerjaan manusia. Kalian tadi sudah belajar kantor dan juga bidang miring. Kantor ada 3 jenis. Apa aja? Kantor bebas, kantor tetap, dan kantor majemuk. Oke. Nah, yang kedua ada bidang miring. Nah, bidang miring adalah memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya dia bisa memperkecil gaya, dan kekurangannya adalah lintasannya akan lebih panjang, daripada harus memakan. Dia lintasannya lebih panjang. Kemudian, nah ini adalah contohnya ya. Kalau katral tetap itu contohnya adalah apa itu? Adalah bebas. Yang kedua ada kontrol bebas adalah contohnya. Kalau apa
Kemudian selanjutnya apa? Katrol bebas. Ini katrol maju. Kalau bebas itu berarti katrolnya bisa maju, mundur, bisa jalan-jalan karena dia bebas. Kalau tetap di situ aja. Sementara kalau maju berarti katrolnya banyak. Oke. Nah ini ada evaluasi. Silakan kalian kerjakan di rumah. Nanti ibu kirimkan ke kalian ya tugasnya. Yang pertama ada 2 soal aja kok. Oke, lanjut. Nanti kalau sudah ada remedial dan pengayarannya ya bagi yang sudah. Ini ada 5 tahun ke depan kita ditentukan oleh 4 hal, yaitu kebiasaan kita saat ini, makanan yang kalian makan, buku yang kalian baca, dan juga orang-orang yang kalian jadikan teman. Jadi pilihlah teman yang baik. Lanjut terakhir, ada batu nih, semua cantik nih, si anak darah. Kalau tersenyum, memikat hati. Kalau tersirat berbicara, aktivitas penuh hati. Refleksi dulu. Refleksi. Oke, ada yang mau memberikan kesimpulan hari ini kita belajar apa aja? Silakan. Ya, silakan. Belajar bidang miring. Katrol ada apa tadi? Senang, menjemur, dan katrol bebas. Oke, terima kasih. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk kritiknya kepada Ibu Nyimas. Ibu Nyimas, gimana perasaan kemarin habis apa ya, pelaksanaan observasi ya? Setelah saya observasi terkait belajar Ibu yang sudah kita kolaborasikan bersama, mulai dari RPP yang kemarin Ibu kasih ke saya, terus kita observasi bersama-sama, yang kita tambahkan untuk berdiferensiasinya sama KSE-nya kan, ya kan baik. Terus ada kegiatan observasi juga, kita tanya, kita saling berdiskusikan apa sih nanti titik berat yang akan Ibu sampaikan kepada murid-murid sudah kan gitu kan ya. Nah, itu kemarin Ibu kalau tidak salah berkaitan dengan pengembangan capaiannya itu tentang pengen melihat anak-anak aktif berdiskusi ketika pembelajaran berdiferensiasi proses ya, gitu ya. Iya betul. Itu pelajaran apa kemarin? Pelajaran IPA pesawat sederhana. Pesawat sederhana ya. Iya. Saya lihat kemana ada katrol ya? Betul, ada katrol dan juga bidang miring. Ada bidang miring. Bidang miring katrol beda ya? Beda, Pak. Tidak sama kan? Tidak sama. Nggak apa-apa. Gimana rasanya kemarin? Rasanya sih seru banget, Pak. Jadi Seru, ya? saya bisa melakukan pembelajaran yang berbeda dari biasanya. Benar. Benar dong, Benar, Pak. sangat berbeda itu. Lumayan berbeda. Biasanya kan saya awalnya itu dimulai dengan ceramah dulu, Iya. siswaan gitu. Saya merasa mereka ini kayaknya kurang mengerti deh kalau misalnya tidak ceramah nih, menurut saya seperti itu, Pak. Oh gitu. Berarti sebelumnya Bu Nyimas lebih sering ceramah ke anak-anak? Betul. Penyampaian materi atau hanya sekilas kelas doang? Penyampaian materi, kemudian tugas mereka di kelas juga sih, Pak. Kadang-kadang memang ada kerja kelompok, cuman seringnya metodenya menggunakan PowerPoint. Oke, ya, siap. Berarti diawali kan
sebelum ibu yang melaksanakan ibu lebih sering ceramah ya? Ya kan? Sering, walaupun nggak selalu sih Pak. Ya. Terus yang membedakan kemarin apa? Yang membedakan kemarin itu menggunakan diferensiasi proses ya Pak ya. Oh, diferensiasi proses. Kan tadi ibu bilang ceramah. Kalau yang kemarin ibu lebih sering ceramah apa gimana? Sebelumnya, Ya. biasanya saya menampilkan video juga sih, video dan juga ceramah. Jadi nggak hanya saat ceramah kan ada karena biologi itu kan pasti ada gambar seperti itu kan. Kadang juga berat. Berarti kemarin itu ada perbedaan. Biasanya diawali dengan ceramah, sekarang berbeda. Sekarang bagaimana? Kita yang kemarin itu Yang yang kemarin bisa membedakan. yang membedakan itu pertama dari diferensiasi prosesnya Pak ya. Ada diferensiasi prosesnya ya. Itu ketika mereka berdiskusi itu mereka mendiskusikan berbagai macam materi sesuai apa yang mereka pilih seperti itu Pak. Itu sih mereka milih sendiri materinya gitu. Jadi saya tawarkan 4, mau yang mana nih A, B, C atau D. Terus kelompok satu maunya apa? Oh saya maunya A, oh saya maunya C, saya B, D gitu. Jadi macam-macam. Jangan mereka sendiri yang memilih tanpa saya ikut turut campur gitu. Berarti murid yang memilih ya. Nah, kaitannya dengan tadi kan ibu pertama saya dulu itu sering ceramah. Kalau yang kemarin kayaknya nggak ada ceramah itu perasaan di awal ada nggak? Oh saya ada persepsi. Persepsi berbeda ya. Nggak maksudnya penyampaian materi di awal kan nggak ada kan? Nggak ada karena ibu kemarin apa tuh? Pertama diawali dengan? Pertama diawali dengan persepsi. Pertama saya kilas balik dulu, kilas balik mereka persepsi, terus habis itu ada awalnya pemantik. Oh, pemantik. Oh, identifikasi ya. Betul. Jadi mereka mengidentifikasi kira-kira yang mana sih katro, yang mana sih bidang miring. Nah, dalam hal ini kan ibu nggak ceramah kan, sudah kan? Tidak, hanya memberikan gambaran aja apa yang akan kita pelajari di hari ini. Berarti itu perbedaannya kan? Betul. Di awal kalau sebelum kita coaching, ibu lebih sering ceramah. Nah sekarang sudah ada perbedaan. Anak lebih Aktif. Nah, karena pertama diawali dengan identifikasi. Oke, baik. Nyaman nggak kemarin? Nyaman sih Pak. Nyaman banget. Iya. Karena biasanya kan saya lebih banyak bicara, ini mereka yang lebih banyak Aktivitas. Nah, itu perbedaannya. Itu salah satu perbedaan yang terlihat banget ya dari pertama itu mengajar sebelum adanya teknik ini, terus diajar dengan teknik yang seperti ini, akhirnya ada perubahan. Mudah-mudahan bisa terpakai nanti ke depan. Nah, terus kaitannya dengan yang kemarin yang kita bicarakan pada saat praobservasi, yaitu capaian yang ingin ibu kembangkan dengan pembelajaran itu apa kemarin? kemarin mengidentifikasi ya Pak ya. Pertama ada mengidentifikasi secara mandiri berbagai macam masalah sederhana melalui video dan juga gambar bergerak. Ya, terus Kedua, menganalisis berbagai macam masalah sederhana. Nah, ini dilakukan saat mereka berdiferensiasi proses. itu berarti pada saat menganalisis itu ya. Ya, betul, saat mereka diskusi sesuai dengan kelompok yang masing-masing. Proses. Nah, kan kemarin pengembangannya kalau tidak salah itu ibu Nyimas pengen melihat apanya? Oh, yang ketiga belum Pak? Enggak, maksudnya yang pengembangan itu loh yang disampaikan anak-anak ibu Nyimas pengen Oh, melihat saya ingin melihat bagaimana mereka dapat melakukan komunikasi dengan teman-teman kelompoknya, berdiskusi pada saat diskusi pada saat diferensiasi proses tersebut. Jadi di situ ada proses diskusi ya, ada keaktifan anak-anak berarti ya. Menurut ibu sudah tercapai? Menurut saya alhamdulillah tercapai sih. Sampai berapa persen? 99%. 99%. Berapa ya Pak ya kira-kira? Ayo, kemarin berapa? Ibu yang 90% kali ya. Berarti masih ada Kekurangan. sebagian. Oke, intinya gini ya, 90% tercapai tujuan pengembangannya. Ya, oke baik. Nah, sekarang pertanyaannya itu, bagaimana dengan yang 10% itu? 10%-nya yaitu
saat mereka berdiskusi itu ternyata membutuhkan waktu yang cukup lama kan Pak, karena itu kan materi baru dan lumayan berat Pak Bu, karena ada menghitungnya juga. Nah itu mereka ternyata cukup kesulitan di situ. Nah setelah itu saya akhirnya solusinya memberikan mereka untuk bagi-bagi tugas. Itu mereka lama karena di satu soal, jadi gimana sih gitu. Akhirnya bagi tugas, karena mereka atau waktu tuh misalnya ada 7 orang misalnya Bu, itu bagi-bagi saya 3 soal, 2 orang soal nomor 1, 2 orang soal nomor 2, 2 orang soal nomor 3. Ya betul. Setelah itu baru mereka saling boleh berdiskusi, ini sering nomor tuh gini loh, nomor dulu gini mas. Kalau misalnya itu masih belum maksimal banget, berarti ada solusi lain. Kalau masih belum maksimal banget, Ketika yang tadi, yang 10% tadi dulu ya, sudah kita coba kasih treatment lagi gitu kan, tapi mereka masih gimana? Ada nggak kira-kira solusi? kayaknya harus ini apa ya, project kali. Proyeknya udah. Kalau di materi yang sama, Materinya yang tadi soal sederhana kan? mungkin harus menghadirkan katrol aslinya atau kita ke tempat yang ada sumurnya gitu kan, ada Menurut Ibu katrolnya. akan tertarik nggak kayak gitu? Akan tertarik sih Pak, pasti. Atau langsung? Langsung terjun ke tempat. Kalau kemarin kan cuma gambar sama video. Nah itu terus kalau kendalanya itu kan kita sulit ya untuk Iya, mengalihkan betul, itu betul. semua seperti itu. Kalau misal buat pesawat sederhana aja melalui hal yang apa ya, yang mudah gitu, bisa nggak kira-kira dihadirkan di anak-anak? Kalau misalnya mungkin bisa kalau Tapi misalnya bagus idenya tuh menampilkan realnya. Saya setuju, saya sama. Cuma mungkin itu ya yang paling sangat sederhana kali ya. Bagus itu, bisa itu untuk diterapkan di kelas ini nanti ke depan untuk yang plus 10% tadi. Ya. Nah, ketika semua sudah mencapai, kan tadi pengembangan yang Ibu sampaikan terlihat berhasil ya kemarin ya. Saya juga melihat mereka aktif berdiskusi saling menjawab, walaupun masih ada 1-2 yang masih belum. Nah, tadi solusinya memberikan katrol realnya ya, khusus pada yang 10% itu. supaya mereka benar paham. Nah, itu refleksi yang mungkin bisa kita pelajari ya. Nah, kalau selain itu apa lagi Bu Mas yang bisa Ibu dapatkan dari yang pelajaran yang kemarin, observasi kemarin? Apalagi ya Pak? Apalagi ya? yang saya poinkan sih itu supaya. Itu ya, itu ya. Dan itu sudah ketemu solusinya ya. Alhamdulillah. Kira-kira rencana kapan mau eksekusinya kepada yang 10% itu dengan menggunakan tadi apa? Katrol yang aslinya, yang sederhana ya, katrol sederhana tapi aslinya gitu ya. Mau rencana kapan tuh? Berarti di pertemuan selanjutnya. Nah, minggu depan masih ada nggak ya? Minggu depan masih ada sih Pak. Hari apa tuh? Kalau Pak di kelas mereka. Kamis Jumat. Kamis Jumat. Berarti Kamis depan ya. Kalau saya mau ulang. Jumat paling banyak tadi ya. Jumat tanggal 20 nih. 20. Ya sudah 20 bulan. Oke, eksekusi ya. 10% menggunakan katrol sederhana. Oke, baik. Bu Dimas, tadi Ibu sudah mengidentifikasi kejadian observasi kemarin, kejadian observasi yang telah kita lakukan. Ibu sudah bisa menganalisis bahwa capaian pengembangan yang saya tujukan itu ternyata sudah dapat 90%, ya kan? 10%-nya belum karena masih ada siswa yang mungkin acuh, cuek, dan bisa bekerja sama gitu ya. Nah akhirnya Ibu punya ide untuk mengeluarkan katrol aslinya yang sederhana agar anak itu bisa langsung terjun ya. Nah, saya jadi ingin mendengar nanti ceritanya kedepannya nanti kalau sudah diterapkan ya, keren kayaknya. Bisa ya nanti ya kalau dari sini ya. Sini Mas ya.
ya harus Insya Allah. biar kelihatan nanti biar bisa dibuat pelajaran untuk nah untuk menurut Nima sendiri pembelajaran kemarin nilai dari Dimas berapa? Menurut Dimas Yang sudah ibu lakukan dengan anak-anak 90-an. 90 ya 9 lah ya 9 lah 9. ya. Nah itu perlu ada rencana lanjut nggak setelah nilai 90 itu Perlu untuk kedepannya? Untuk kedepannya. Ya bagaimana? Pertama pasti mempertahankan yang sudah baik ya Pak ya. Ya, itu perlu ada rencana lanjut nggak setelah nilai 90 itu Perlu untuk kedepannya? Untuk kedepannya. Ya bagaimana? Pertama pasti mempertahankan yang sudah baik ya Pak ya. Ya kan. Terus habis itu memperbaiki dari yang kekurangan sebelumnya. Perbaiki ya. Nah, cara bertanya adalah menurut Dimas, ya apa saya harus ngapain gitu? Pertama yang pastinya saya mungkin akan mengurangi untuk melakukan ceramah lagi gitu ya Pak ya. Jadi mungkin agak sih saya harus saya juga harus menyusun pembelajaran di mana ya supaya siswanya Menggunakan tadi apa? Pembelajaran. Sebenarnya SE-nya ada nggak kemarin? SE-nya ada. Ada ya di apa itu? Melakukan kesadaran diri saat kita mengidentifikasi secara mandiri. Oh iya. Terus? Kemudian kesadaran sosial itu saat mereka melakukan diskusi. Ada muncul rasa? Ada muncul rasa apa namanya kesama temannya itu saling bantu, saling menghargai, yang menghargai, yang mengajari, yang belum bisa jadi bisa karena dia jadi sama temannya. Nah, tadi kan pertanyaan tadi ya dengan mengurangi ceramah. Perasaan ibu kemarin udah ceramah, malah ceramahnya di akhir-akhir ya. Akhir. Apa itu pikiran apa itu? Ya Itu namanya apa sih namanya Pak? Penguatan. Penguatan materi. Ya. Penguatan materi. Apa gitu? Saya seneng nih ngeliat bunyi mas waktu ngajar. Iya ya ada di akhir ada penguatan materinya. Keren. Jadi supaya mereka menguatkan apa yang mereka bicarakan itu udah benar belum sih? Nah, Apa ya ada yang salah ya? Kalau salah apa ya? Keren ini keren. Bagus. Saya senang itu kayak gitu. Jadi ketika anak-anak selesai dicoba mereka mendapatkan penguatan gitu ya. Senang. Nah tadi ibu bilang mempertahankan dan kedua memperbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya? Memperbaikinya yang tadi Pak misalnya apa namanya mungkin kalau misal memungkinkan bisa menghadirkan langsung barang apa si materi ya apa yang dipelajari kalau nggak bisa baru mentok banget baru video lah. Oke, menurut ibu pembelajaran kemarin perlu dipertahankan? Apa perlu ditingkatkan? Dipertahankan dan ditingkatkan. Bisa nggak kalau misalnya ada temen yang nanya, biasanya sama temen Pak Adit gitu, bisa cerita nggak? Bisa dong Pak. Bisa ya. Ya itu bisa kita sharing. Sharing. Berarti ada usaha dari Dimas untuk berbagi dan sharing. Oke, Dimas cukup itu aja. Ya, jadi saya sudah dapat untuk refleksinya tadi capaian pembelajaran yang tercapai 90%. Terus ada perbedaan dari ibu biasa ceramah di awal sekarang berubah menjadi ceramah di akhir karena dalam bentuk penguatan. Terus anak-anak lebih aktif. Nah itu. Nah sedangkan yang tadi topik percakapan topiknya tadi yang 10% belum tercapai, ibu mencoba untuk pendekatan dengan memberikan contoh real tadi kan tadi bilang bahas ya. Oke itu menurut saya juga solusi yang tepat keren ya. Insya Allah nanti Jumat saya ingin lihat lagi ya. Terus terakhir yang saya tidak lanjut nilainya 90 dari pembelajaran kemarin. Ibu sudah menilai ya, bukan saya, tapi saya setuju dengan itu. Saya nggak tahu. Apa-apa, itu Harus pede, Pak. harus pede bener ya.
Terus dipertahankan dan diperbaiki. Dipertahankannya tidak menggunakan metode lama lagi, tapi metode penguatannya. Terus yang kedua memperbaiki, menghadirkan contoh realnya, terus sharing dengan bersama. Terima kasih. Mohon maaf nih saya ganti ini Bu Dimas. Maaf ya, kita saling belajar. Soalnya saya senang banget, saya jadi banyak tahunya, saya belajar lagi, saya memperbaiki lagi ke depannya. Kita bareng-bareng. Terima kasih, Kita Pak. ajak teman-temannya. Ya. Siap, Pak. Sip. Terima kasih Bu Baik, Pak. Dimas. Kami Assalamualaikum. siap. Iya. Assalamualaikum. Disimpan ya. Nanti saya minta. Jadi ini ada videonya Pak? Ya. Lu matiin ya?